Gufrul Musawi Abdullah bin Hijazi al-Hulwan al-Masyur bisyarqul syarah al-Badar ila hadrati Rasulillah wa ta'ala syakam min masyayikhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Ini mukadimah kitab ya. Ini mukadimahnya yang begini kalimat. Nuqsanur raja inda wujudi zalal. Nuqsanur raja inda wujudi zalal min alamatil i'timadi 'alal amal. Asalnya begitu. Kayak itu ke fa inna ma'al usri yusron. Sebenarnya kalimatnya fa inna yusron ma'al usri. Fa inna yusron ma'al usri, tapi Quran ya fa inna ma'al usri yusron. Jadi fa inna yusron, sesungguhnya kemudahan itu ma'al usri, menyertai kesulitan. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda orang hidup mengandalkan amal itu nuqsanur raja inda wujudi zalal. Kurangnya pengharapan, berkurang pengharapan kepada Allah inda wujudi zalal, ketika terjadi kekeliruan, ketika maksiat umpamanya, terjadi kemaksiatan umpamanya. Jadi kalau orang berharap sama rahmat Allahnya berkurang, kecil hati, gara-gara dia melakukan dosa, itu ciri orang itu yang diandelin amal perbuatan, bukan ngandelin Allah. Nah, itu kan kebanyakan gitu orang kalau lagi rajin zikir, lagi rada soleh dah, rajin tahajud, doanya pede. Ya, doanya pede karena dia ngeliat amalnya lagi bagus. Berarti sebenarnya dia ngandelin Allah apa ngandelin amal? Amal yang dilihat. Nanti kalau lagi banyak maksiat, lagi ngelakuin maksiat atau ibadahnya kendor, doanya ngerasa nggak maju, nggak pede doa ge. Nah berarti yang dilihat maha kuasanya Allah apa amal nih? Amal. Nah intinya mah ini bab pertamanya dia memberi peringatan kepada kita jangan ngandelin amal, tapi kudu beramal gitu. Kayak ngandelin usaha. Berapa banyak orang usaha malah bangkrut. Yang disuruhnya usaha, tapi ada manusia berencana, Allah yang nentuin, jadi banyak kecewanya. Kalau ngandelin selain Allah, getol ibadah, sedekah rajin, udah rajin pas di hari kiamat, gak taunya amal ibadahnya ketolak, kan kecewa. Karena ngandelinnya amal, merasa pantas ahli surga karena saya mah tukang wirid, tukang ngaji, umroh berkali-kali, santunan sering, akhirnya dia merasa pantas masuk surga.
Ya, berarti dia bukan ngandelin rahmat Allah, ngandelin amal. Padahal mah amal bisa keterima, bisa ketolak. Jadi banyak ketipunya. Jadi karena kitab ini sebenarnya mah bukan pakaian kita, nggak pantas buat kita itu. Kitab ini mah sebenarnya dikarang buat orang-orang yang udah memang punya niat dekat ke Allah, usul pengen nyampe ke Allah. Nah ngaji ya udah dalam enak belajar. Hah? Belajar kayak bebek kejedot jendela. Gimana tadi? Ngomong apa tadi saya? Hah? Iya, orang merasa bisa aja kan, amal itu banyak nipu orang gara-gara rajin ibadah merasa mulia, merasa kayak punya kedekatan di sisi Allah. Kalau berantem sama orang kayak umpama dia mah rada rajin ngaji, rada rajin sholat, ini musuhnya ke masjid jarang umpama. Dia merasa dia lebih keren. Bahaya, padahal dia musuhin gue tuh. Ya enggak, mulut mah hati deh ngomong. Padahal mah kalau kita bermusuh sama orang, siapa tahu ternyata di sisi Allah mah Tuhan resepan sama dia daripada sama kita. Tapi kalau bermusuh sama orang, mulut kita jagoannya. Nah, nanti tingkatan orang itu yang ngandelin amal beda-beda. Kan ada hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan. Berarti ada Islam, iman, ihsan. Kita mah jangankan di iman, di hakikat ihsan dia belum. Di hakikat Islam dia belum. Jadi sebenarnya kita ngaku orang Islam kayak malu sebenarnya. Sedangkan kalau zaman Nabi aja ketika orang ngaku ya Rasulullah amanah, wahai Nabi kami telah beriman. Kata Allah bilang Muhammad mereka jangan ngomong amanah, udah beriman ngomong aslamna, kami telah Islam. Baru Islam karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Kalau Islam itu kan baru sekedar patuh. Gitu. Nabi nyuruh sholat, gua kerjain. Nabi nyuruh puasa Ramadan, gua kerjain. Nabi nyuruh zakat, gua kerjain. Sampai nanya ke Nabi, ada kewajiban lain nggak? Ya Rasul, enggak, udah itu aja. Gampang Islam. Gitu. Kalau Islam itu artinya patuh, nerimo. Nah, kalau iman kan keyakinan hati. Makanya orang Muslim belum tentu mukmin. Mukmin udah pasti Muslim. Kita nih di Muslim belum ngelewatin. Percaya? Kalau orang benar Islamnya, dia tidak akan meremehkan amal. Qobliyah ba'diyah, ora. Subhanallah 33 bisa sholat, ora. Qobliyah subuh, ora. Duha, jamaah. Jadi semangat ngerjain amal ibadah orang. Padahal kalau baru rajin ngerjain amal ibadah, itu orang masih di Islam, belum di iman. Kalau orang benar Islamnya, dia tidak akan meremehkan amal. Orang getol banget itu, tahajud, jamaah. Iya, dia mah bukan, kan serba salah orang. Ada yang nungguin azan baru ke masjid, songong gitu. Iya, buat ngadep Tuhan perlu dipanggilin dulu. Ada yang datang ke masjid sebelum azan, malu sama Allah. Iya, saya tahu terbakar azan, udah saya tungguin. Itu segetol itu orang masih di Islam, belum di iman, belum hakikat iman. Karena fokusnya masih amal ibadah. Ini kalau ngelakuin ini lebih baik daripada dunia serta isinya. Ini kan kayak dulu ada orang miskin datang ke Nabi, ya Nabi, amal kebaikan udah diborong sama orang kaya. Lah emang apa kata Nabi? Dia sholat, kami sholat. Dia puasa, kami puasa. Tapi kalau dia sedekah, kami orang bisa. Maka kebaikan saya pada ketinggalan jauh. Jadi itu orang cemburu. Jadi makanya itu kata Nabi, kalau orang kaya
Yang boleh dikesiriin itu orang kaya yang dermawan. Jadi orang banyak harta kita boleh kesirian kalau dia dermawan. Tapi kalau orang kaya doang, kita kesirian pengen kayak dia, tapi bukan melihat dermawannya, itu orang menghina itu. Menghina Tuhan itu. Jadi yang boleh disiriin itu orang kaya dermawan. Itu boleh kita kesirian, tapi dia kaya doang. Bukan kesirian enak dia mau kaya tuh. Santunan, bisa nolongin orang susah. Gua gak kalau banyak duit mau bisa begitu. Itu boleh kesirian sama orang kaya. Kalau kita makan kesirian kayanya, gua harus sukses. Tapi kalau sukses mau ngapain? Nah, hakikat Islam orang itu kagak ngeremehin amal. Sebentar kalau orang udah nyampe di hakikat iman, dia nyendernya bukan ke amal, ke Allah. Imannya kuat. Ntar kalau ihsan, tidak ada yang bisa membuat dia berpaling dari Allah. Jadi kita mah di Islam ya belum jamaah awang, ngejar-ngejar amal teh awang, nggak getol. Nah, di antara ciri orang mengandalkan amal, ada amal zahir, itu tadi rajin sholat, punya duit haji, umroh, zakat. Ini buat orang awam. Jangan kalau orang awam mah gitu ya. Ada orang sholatnya sering ditinggal umpamanya. Ada nggak orang datang minta air ke dia? Ya kecuali dukun deh ya. Enggak. Lah dia kan nggak pede ngejairnya ya. Lalu bos boyong orang itu air. Emang dia mah dukun bukan gitu ceritanya. Minta air. Kali-kali pinta air orang begitu. Karena itu orang sadar benar hina di mata Allah. Dibandingin orang ibadah tapi merasa mulia di sisi Allah. Itu cakapan dia. Mana sih yang dosanya paling banyak? Ajain saya air. Ya. Ya kan yang bener mah orang merasa hina, nggak pantas ngadep ke Allah gitu. Mau dia soleh, mau dia orang bejat. Orang soleh merasa mulia, dia tetap jelek. Jadi maksudnya mah kalimat itu tujuannya kamu kudu getol ibadah tapi tetap merasa hina. Jangan mentang-mentang udah doyan maksiat ngagul, buat mendingan gua sama dia mah itu kan maksiat banyak ngagul ya. Maksudnya rajin ibadah, jangan ngagul. Ada orang yang ngandelin wirid, zikir, kalau lagi rajin lelakon, puasa 3 hari ini bacanya anu. Itu keyakinan imannya naik. Pede doanya ge naik. Kalau amalannya ditinggal, akhirnya ketakutan. Biasa dibaca orang dibaca ini. Itu orang masih ngandelin Allah apa amal? Amal. Fal awaluna. Nah, kalau ahli ibadah, ini kan kita mah ahli ibadah ini bukan. Ia masuk ke daftar ini paling rendah di sini tuh orang ahli ibadah di sini. Derajat paling bawah itu ahli ibadah. Makanya kita masih benar orang pantas bisa banyak gitu. Dia memang derajat paling rendah ahli ibadah kalau di sini. Karena ahli ibadah mah dianggapnya itu seperti pedagang. Dia mah kalau amal pengennya pahala, surga. Itu kayak pedagang, jual beli nyari untung. Ahli ibadah ya tamiluna alaiha fi duhulil jannah wa tana'umi fiha. Ahli ibadah mah orang getol ibadah nih. Dia mengandalkan amalnya untuk masuk surga dan merasakan nikmat surga, wan najati min adzabillah, dan ngandelin amalnya buat selamat dari azab Allah. Wal akhoruna, nah kalau murid itu orang yang udah yang punya kemauan nyampe ke Allah
Nah biasanya ini mah orang-orang torekot gitu, orang yang udah memang apa, iya sibuknya teh kholat kau. Jadi makanya kayak orang-orang ya umpamanya ada orang ilmunya banyak, ibadahnya zikir dekat ke Allahnya kurang, kering. Orang zikirnya rajin, ibadah rajin, ilmunya orang, kemungkinan sesatnya gede. Nggak ada yang assalamualaikum ngaku nabi. Ya hanya tukang ngayal, malam ada yang datang. Assalamualaikum. Iya rasanya yang begitu-gitu be, tukang wirid. Kalau yang goblok gitu. Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ilallah. Kalau dia salik murid kan orang yang pengen ke Allah. Itu mengandalkan amalnya, dengan amalnya dia pikir bisa membuat dia wusul nyampe ke Allah. Jadi wusul ke Allah ngandelin amal. Wa kasfir astari anil qulub wa husulil ahwalil qaimah biha wal mukasyafati wal asrar. Kalau banyak wirid, banyak zikir ntar mukasyafah. Gitu. Bisa ngeliat orang, tahu nih orang ini udah gede terjadi apa nih. Gitu. Omongan manjur, seucapnya tas jadi metu. Wa kullahuma madmumun, ini dua-duanya jelek. Kenapa? Nasiun min ru'yatin nafsi, karena dia masih melihat amalnya, melihat dirinya. Wa nisbatul a'mal ilaiha, dan dia menghubungkan amal kepada dirinya. Akhirnya dia pikir yang bisa dia bikin masuk surga itu amal, yang bisa bikin dia mukasyafah dekat sama Allah itu amal, Allahnya hilang. Nah di situ maksudnya jangan ngandelin amal. Jadi dia tetap kudu rajin zikir, rajin ibadah, tapi yang bisa bikin dia dekat ke Allah mah bukan amalnya, tapi Allah. Salah juga orang, umpamanya nggak pengen dekat orang pengen dekat ke Allah, tapi malas ibadah. Salah, itu namanya ngayal. Tapi kalau dia pengen dekat ke Allah, ngandelin ibadah, amalnya ketipu. Tapi kalau dia pengen dekat ke Allah, dia orang beramal, ngayal, mimpi. Yang benar gimana? Dia getol beramal, tapi ngandelinnya Allah. Itu makanya rumus makan sama kenyang lah, udah bolak-balik. Ya orang kalau dia pikir yang bikin kenyang dia itu makan, pan musyrik. Tapi kalau dia pengen kenyang, tapi orang makan, ngayal. Yang bener itu makan, tapi yang ngasih kenyang mah Allah. Masih gitu doang. Saya mah hidup ngandelin takdir. Lalu kalau mules diem baik, gak konsisten. Ih ngandelin apa? Hidup gimana takdir, giran mules dari dan takdir mah rukun iman, yakinin malam yukodar pawuku muhalun, perkara yang kagak ditakdirkan maka terjadinya mustahil. Kebalikannya berarti kalau dibalik mafhumu muafakolnya, apapun yang terjadi itu takdir. Kunci itu mah rukun iman, jangan berubah itu. Dan berubah itu bahaya, syahadat. Lantu minabil qadari khairi wa syarri min Allah, rukun iman ke-6. Kamu meyakini, mengimani bil qadari, dengan takdir ketentuan Allah, khairi wa syarrihi, mau yang baik ataupun yang buruk, min Allah, hakikatnya semua dari Allah. Udah simpen. Yang susah tuh kalau nerangin ibu-ibu. Ustaz, orang bisa nggak berubah? Ini maksudnya takdirnya apa orangnya? Iya kan kalau orang itu sesuai takdirnya gitu. Gini, manusia bisa nggak berubah? Bisa, karena berubah itu mungkin. Contoh gini, dulu kita nggak bisa baca, bisa nggak akhirnya kita bisa baca? Kan berubah dari nggak bisa baca jadi bisa baca. Lapar ke kenyang. Apa yang menyebabkan dia kenyang? Karena dia makan, ya kan? Berarti orang kan berubah dari lapar menjadi kenyang. Kalau takdir mah udah selesai. Orang kata Nabi, sesungguhnya kalian masuk surga neraka itu udah beres tulisannya.
Nah ya Nabi, kalau begitu untuk apakah kita beramal? Setiap orang digampangin beramal sesuai takdirnya. Kalau dia ahli surga, ya digampangin memang ibadah. Kalau dia ahli neraka, digampangin maksiat. Kalau orang ditakdirin kenyang, digampangin ketemu makan. Kalau orang ditakdirin lapar, bisa susah ketemu makan, bisa ada makanan, orang nafsu makan. Ya takdirnya berarti dia lapar. Jadi kalau takdir mah udah beres. Tetapi kita nggak tahu takdir kita. Nah sekarang mah kita jalanin be. Cuman setiap ada kejadian yang kudu diingat, di situ ada ketentuan Allah. Nah kita kan gara-gara sering lupa itu, makanya sering kaget-kagetan. Ya itu manceh mati. Nah anehnya di mana? Berarti itu apa tulisannya mati dia beres. Soalnya orang sukses, ya terus ngapa? Lah nggak ada orang miskin orang kaya kecuali udah takdirnya itu. Ini orang mukmin itu kalau kata Nabi nggak gumunan kan, nggak aneh, nggak kagetan, nggak kaget. Kalian kalau umpamanya onta beranak gajah, kalian aneh, kalian aneh, kalian aneh. Saya Abu Bakar Umar nggak aneh, biasa aja. Karena dia main di situ dilihat bukan anehnya onta beranak gajah, Allah maha. Nggak anehnya di mana? Jadi kayak cuma Nabi Soleh, umatnya kan minta kalau Tuhanmu bisa mengeluarkan sapi dari sela batu, kami beriman. Karena Allah dikeluarin sapi dari sela batu, plus anak-anaknya, bonus. Lah karena kalau Nabi Nuh mah berapa susahnya Allah ngerjain itu. Nah kalau kita karena pakai akal kita, wah mungkin batu bisa ngeluarin sapi. Di tafsir Quran itu kita punya anak lahir potongannya manusia, itu harusnya bersyukur. Tiap lahir anak wujudnya orang. Nah kalau Allah mah bisa wujudnya kebo, kambing, anjing, babi, bisa. Tapi kenapa Allah nakdirnya itu anak kita lahirnya manusia? Makasih ya Allah. Kenapa? Allah maha kuasa. Kalau Allah mau bisa itu batu. Jadi karena mereka melihat kekuasaan Allahnya, selesai keanehan-keanehan itu. Ya kalau kayak Nabi Musa pas belah laut udah ngungun. Hah? Laut? Enggak. Ini di situ yang dilihat kuasanya Allah. Kayak Nabi Muhammad disuruh belah bulan, ya doa dulu ke Allah. Ya Allah kau maha tahu, ini saya disuruh belah bulan. Udah Muhammad naik ke bukit, oke. Ya bulan dibelah. Nah kalau kita suruh belah bulan, nah kalau Nabi enggak nanya dulu kalau gimana ya Allah, oke kan? Oke, lah naik lah belah bulan. Gitu. Karena yang mereka yang dilihat itu kuasa Allahnya. Kalau kita mungkin sama mustahil itu yang dilihat kemampuan kita. Umpamanya Kadir saya suruh ngangkat meja ini, pede dia mampu. Di situ Allahnya hilang, yang ada itu kuat saya. Padahal yang ngasih kuat, coba dikasih sakit joprak gitu, ada yang orang awak gede ngangkat badan dia orang kuat, jangan ngangkat barang. Nah kita mah seringan copot hubungan kita ke Allah, seringan terlepas nisbat itu sama Allah. Jadi banyak lupa gara-gara diri kita. Melihat kepinter, dikasih akal, dikasih ilmu, lupa syukur ini dari Allah. Itu kan kayak korun kan gitu. Pas dia udah kaya sukses dimintain sedekah, apa disuruh ngeluarin zakat sama Nabi Musa. Apa hubungannya harta ini hasil capek saya? Kalau orang Islam mah diajarinnya gak gitu. Hadza minka wa ilaika. Orang korban beli sapi, beli kambing, potong. Doanya gitu, Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu. Lah karena dia bisa punya rezeki beli kambing, Allah. Dia punya kemauan nyembelih kambing, Allah. Dan mana yang kitanya? Makanya Allahumma hadza minka, Allah ini darimu, nggak ada amal kitanya. Wa ilaika, sekarang saya pakai untuk mendekat kepadamu. Kita ada nggak di situ? Nggak ada. Ya kayak orang itu tadi sedekah,
punya duit 1 juta, saya mau sedekah 500.000. Kalau kita merasa sedekah ujub, itu alamat amal ditolak. Ujub itu emang apa? Dia merasa amal ibadah itu muncul dari dirinya. Tapi kalau orang mukmin itu disuruhnya ketika dia sedekah, yang dilihat ini rezeki dari Allah, dikasih ke saya. Allah yang gerakin hati saya mau sedekah. Lah saya diciptain oleh Allah, gerak saya diciptain oleh Allah, ini duitnya dari saya kasih ke orang. Lah kita sebagai apa berarti? Cuman madhar. Kalau bahasa itu cuman tempat takdir kehendak kuasanya Allah udah kelar. Ini kita apa sih bahasanya? Prak-prakannya kalau bahasa Sunda apa kalau bahasa kita? Penjawantahannya kan? Bukan perantara, perwujudannya. Di sini udah ada kuasa Allah, kehendak Allah. Kita emang udah ditakdirin punya duit, ditakdirin sedekah, ditakdirin mau sedekah. Lah kitanya milik Allah, apalagi yang ada di kita. Rambut selembarnya nggak ada yang bolehan kita numbuin. Tapi ketika kita merasa yang sedekah kita, itu yang kata ahli tasawuf disebutnya ujub. Gimana orang kalau merasa beramal? Dia juga. Lagi lebih parah lagi makan yang sedekah orang, yang pegel dia. Waduh banget rumah ngasihnya. Itu udah Abu Khalil Bakhil lebih pelit dari orang medit. Sampai orang yang sedekah dia yang pegel. Gimana duit dewek? Padahal yang sedekahnya disuruh menganggapnya hadza minka wa ilaika, ini darimu ya Allah dan saya pakai untuk mendekat kepadamu. Jadi nggak ada kitanya. Makanya kalau dalam tauhid orang itu habis ibadah bersyukurnya itu bukan karena telah ibadah. Kalau merasa dia bersyukur, alhamdulillah udah kelar sholat, merasa dia yang sholat, maksain dirinya sholat, dia kemauan sholat, dia pikir amal itu muncul dari dirinya. Di sini yang hilang apa? Anugerah Allah menciptakan dia, menggerakkan dia, ngasih kemauan dia sholat. Dia alhamdulillahnya itu, alhamdulillah saya ditakdirin sholat. Kalau alhamdulillah saya udah sholat, ujub. Dia merasa amal itu lahir dari dirinya. Akhirnya yang dia lupa di situ putus dari minanullah. Anugerah Allahnya hilang. Amal arifuna. Nah kalau orang ahli ma'rifat kayak situ badannya. Pala yarawna li anfusihim syai'an, udah nggak lihat dirinya pisan. Ya tamidu ana alaihi, sehingga dia bisa nyender kepada amal, ngelihat dirinya ge ora, saya ge ada dari orang menjadi ada diciptain Allah. Gerak diem saya udah ada takdirnya dari Allah. Apa yang muncul dari saya itu udah kehendak Allah. Bal yusahiduna anal fa'ila al hakiki huwa Allah. Yang dia lihat, yang menggerakkan hakikatnya ini adalah Allah. Wa annahum mahalun liduhuri dzalika faqat, dan dia cuma jadi tempat pendohiran, penampakan kehendak Allah. Jadi kalau kita sadar pada kita teh sebenarnya ada enggak? Ada teh karena diadakan Allah. Ntar kalau hari kiamat alam bumi hancur, kita bumi hancur, laudorada lagi. Jadi apa yang kita pentingin sebenarnya di dunia ini, orang besok ini semua habis. Iya sampai dunia-dunianya kayak orang. Karena kita bangga punya sawah 10 hektar. Besok hari kiamat ininya kayak orang, udah dunia-dunianya orang, apalagi suratnya dunianya hilang, udah kiamat habis. Wa asyarul musannif ila alamati yarfil abin nafsu faman al-qawniya min al-kisyaw luksonu roja. Nah orang-orang model begini akhirnya pengharapan ke roja, ke rahmat Allahnya, pengharapan ke Allahnya itu kecil. Kalau dia banyak maksiat, kaya-kaya, kecil hati masuk surga.
kayaknya ini mah peluang selamat dari nerakanya kecil, karena yang dia lihat amalnya bukan luasnya rahmat Allah. Atau kalau dia muridin, dia pede usul ke Allah kalau dia rajin zikir, rajin ibadah. Indah wujudi zalal, itu semua berkurang pengharapannya ketika terjadi maksiat, muncul dosa dari dirinya karena dia berbuat zina umpamanya. Atau kalau dia muridin, dia lalai dari Allah, atau dia ninggalin kebiasaannya, wirid-wiridnya. Wa min alamati kaunihi minal arifin. Nah ini masuk gak kita ke sini? Dan di antara tanda bahwa dia itu ahli makrifat, dia itu panauhu an nafsihi. Ya udah, lembur, nggak ada dirinya. Ya ada. Yang ada ini saya ada, diciptain ku Allah, gerak diem ku Allah. Tapi dia merasa, bukan pikiran. Kalau kita ini baru teori. Nah kalau mereka itu memang udah sadar ada di situ gitu. Nanti kita jangan gegayaan jadi dia. Lah dia mainnya orang mau maki-maki dia, mau benci dia, nggak masalah. Orang muji dia, nggak masalah. Orang begini punya duit, nggak masalah. Nggak punya duit, nggak masalah. Kalau kita masalah, ya berarti jangan gaya dia kita pakai. Jadi belaga PA kalau kita kalau gitu. Makanya jangan soal ngomong-ngomong. Saya mau orang mau resep mau gede sama saya mau sama bayar, siap-siap besok diuji bener sama bayar apa enggak. Sama orang punya duit tenang baik, siap-siap besok lu bilang sak tenang orang. Jadi kita jangan mancing ujian gitu. Doa Nabi kita tolak bala, Allahumma fa'annal wala wal bawa. Ini mah pengen buat diaku orang, saya mah itu lah pengen diakunya ku orang deh. Pas dibukti kayak ngulet. Nah kalau arifin panauhu an nafsihi, ya dirinya itu cuma tadi apa namanya, iya melaksanakan skenario Allah cangkang. Faida waqwa fisila awasobahu qoblah syahidah tasrifal haqiqihi. Lah dia mah kalau melakukan kesalahan yang dia lihat di sini ada takdir Allah yang berjalan. Arifin wajara yanu wajaro yana alaihi fadhihi, dia berjalan deh, nampak deh kehendak Allah. Jadi bayanginnya gini, kalau orang ahli ma'rifat maka dia dirinya udah enggak melihat apalagi amalnya dirinya enggak, cuman pendohiran kehendak dan irodat Allah. Kudrat irodat Allah. Kalau dia ngelakuin maksiat dia melihatnya di situ takdir yang berjalan. Nah kita jangan begini. Ini membuat siapa? Ahli marifat. Kalau kita begini bahaya, kita makin semena-mena. Pas maksiat ini udah takdir. Ya boleh aja umpamanya polisi palanya keplak. Nah kalau keplak udah takdir ke polisi. Nanti kalau siap dipentungin juga. Ini gue mentungin lu ke takdir. Nanti ujiannya gini kalau mau gaya kayak dia. Ditelepon, bang pulang apa? Anak meninggal. Wah ya saya pulang. Bisa nggak gitu? Nah kan dia lihat dirinya aja enggak, apalagi yang kanan kirinya. Belum dirinya dia enggak. Bang anak meninggal, ya udah pulang. Ya tahu dipanggil Allah ya. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua milik Allah. Ntar kita semua bakal balik kepada Allah. Lu duluan dong ya. Ntar bapak ada waktunya. Bisa gitu? Nah, ini makanya jangan gaya dia. Ini mah teori yang kita tahu, bukan praktek dia. Kalau udah bisa begini, naik kelas. Ahli marifat tuh jangan gaul sama saya, udah lain kelas sama saya kan udah jauh, saya udah bisa ngikutin. Karena dia mah yang dia lihat itu Allah, ya kalau dia lagi taat, rajin ibadah umpamanya, ya dia nggak ngelihat ini daya upaya dia, la haula wala quwata Allah. Akhirnya nggak ada yang bisa dia dibanggain. Apa yang saya mau riain, apa yang mau disum'ah. Kalau ria itu kan ibadah pengen dilihat
orang. Lah kalau orang udah sadar ibadahnya ini kehendak Allah, gerak Allah, manfaat dia ria nunjukin ke orang apa aja. Orang ria itu kan karena merasa pujian orang itu berguna buat dia. Tapi kalau orang udah nyampe ke pemahaman dipuji orang kagak membuat kita mulia di sisi Allah, dihina orang enggak membuat kita hina di sisi Allah. Apa untungnya saya pengen dipuji orang? Nah kalau udah bisa begitu mulai udah ada soleh kita. Dihina orang, ya udah emang takdir dia mah gede sama gua. Yang dilihat di situ apa? Dapat musibah. Nah, yang dilihat musibah apa yang ngasihnya? Dari siapa musibah? Rodi itu billahi robba, saya redo ya Allah kau Tuhan saya, semua udah kau atur, sehat, sakit, kaya, miskin, susah, seneng, rodi itu billahi robba. Itu kan dibaca seringnya. Rodi itu billahi robba, wabil Islam bidina. Itu kan artinya nerimo. Rodi itu saya redo billahi kepada Allah robban sebagai Tuhan saya. Tuhan itu berarti saya redo Allah yang nyiptain saya, ngatur hidup saya, sehat sakit saya, hidup mati saya, kaya, pokoknya hidup saya itu dia yang ngatur. Lah kalau udah rodi itu billahi robba, alasan takut apa? Alasan kecewa apa? Alasan senang ya nggak ada. Allah boleh. Nah jadi maksud pengarang ini kenapa mukodimahnya begini kata Syekh Zaruk. Dia pengen orang itu jangan andelin selain Allah. Tetapi bukan berarti orang itu males ibadah, males wirid, males beramal. Bukan. Karena tetap aja ciri orang kenyang itu dia ditakdirin makan. Ciri orang beruntung di dunia di akhirat itu cirinya dia di dunia ini ngerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah, tetap itu jadi ciri. Jadi bukan berarti nggak ngandelin amal terus ninggalin amal. Maksud dia mah rajin beramal, tapi yang diandelin mah Allah. Karena Nabi kan pernah ngomong apa? Sini ada perasaan hadis itu dikutip. La yudkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak akan masuk surga kalian dengan amal. Seorang dengan sebab amalnya enggak ada. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau juga ya Rasul? Iya, enggak. Illa ayatahum madiyanallahu birahmati. Hanya saja Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Ya, makanya orang masuk surga itu bukan amal ibadah, tapi rahmat. Karena kalau dia masuk surga dengan amalnya, nggak bakal sebanding. Amalnya sama bayaran surga nggak bakal sebanding. Kan pernah ada orang itu pas di neraka terus dikeluarin dimasukin ke surga. Ada orang rajin ibadah, pas dimasukin ke surga ditanya sama Allah, tahu gak sebab aku masukin ke surga? Tahu ya Allah, saya rajin ibadah. Bukan karena rahmatku, enggak, saya kira rajin ibadah. Ya udah timbang, jadi timbang amal ibadahnya puluhan tahun, ternyata buat bayar nikmat ngedip orang cukup. Jangan lagi masuk surga, ini nikmat ngedip orang cukup katanya. Udah neraka, iya dah ya Allah saya nyerah, udah karena rahmatmu. Nah, gitu dong, akhirnya masuk surga dia. belum senyum, belum nyengir, belum ketawa. Makanya balasan kita itu ya saking pemurahnya Allah, kalaupun balas sebenarnya udah lebih dari amal kita. Ya bayangin deh, kalau orang ketemu sesama muslim yang ucap salam duluan, Allah bangunin rumah di surga cuman salam. Bahkan udah seimbang banget. Assalamualaikum, punya rumah di surga. Nah, kalau begitu kan besok nyari orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gue cepet, gue pengen rumah gue banyak di surga. Itu orang yakin, saking yakinnya sama janji Allah, Allah nggak bakal innallaha la yukhliful mi'ad, nggak bakal ingkar. Sengaja dia assalamualaikum, yakin. Itu Allah bisa menghormatin itu. Bener yakin, bener dia berjanji gua. Dan Sayyidina Umar sama Abu Bakar kan gitu. Sayyidina Abu Bakar mah kalau ketemu Umar nggak mau assalamualaikum duluan, kudu Umar. Sampai umpamanya ditungguin pasti Umar assalamualaikum duluan. Lama-lama ngadu ke Nabi,
sombong cenah Abu Bakar, ya Nabi, kenapa tiap ketemu harus saya mulu yang duluan assalamualaikum? Ditanya Sayyidina Abu Bakar, benar begitu? Iya. Apa alasannya? Ya Rasul, kau pernah bersabda barang siapa ketemu saudaranya ngucap assalamualaikum, yang pertama ngucap assalamualaikum duluan itu Allah bikinin rumah di surga. Iya kata Nabi, saya pengen Umar rumahnya banyak di surga, makanya kalau ketemu dia tuh dia assalamualaikum. Jadi pengen Umar banyak rumah. Kalau kita kan berebut. Ya berebut assalamualaikum, rumah berdua assalamualaikum. Ya kadang-kadang mau ke situ kita mah enggak. Ya kayak sholat jamaah mah sendiri kan. Ayo. Ya kan karena itu tadi, jangan dari makom iman, makom Islam kita mah masih banyak sakitnya. Kan ada sahabat itu gara-gara ngeliatin kebun kurma, pas dia ke masjid katanya udah kelar sholat asar apa sholat isya, itu sedihnya bukan main, dia sholat sendirian. Malamnya mimpi sahabatnya pada naik kuda, dia lari ngap-ngapan. Pas dia bangun gara-gara pohon kurma saya ketinggalan sholat jamaah, itu besok diwakafin sudah kain. Kita mah jangan habis badan kita habis sampai sepak habis kalau kita. Tapi mereka mah pantas begitu, udah sesuai sama derajat keimanannya. Kita mah enggak dikasih gitu. Karena dia mah kesiriannya udah sama pahala. Kalau kita mah belum bisa kesirian sama pahala. Kita mah masih paling banter ketakutan. Ini baru sholat hukumannya ini, ntar di kuburan ada ular yang melilit sujaul akro mendingan deh takut karena azab Allah, ibadah itu kan tetap ikhlas. Cuman kalau mereka mah udah bukan karena takut ke Allah, mereka mah udah isar, udah mentingin apa akhirat gitu. Ya kayak sahabat kan kalau mau perang, pernah ada sahabat nanya, ya Nabi saya maju mati perang saya dapat apa? Nabi jawabnya enteng, surga. Ya udah nggak ngomong lagi, langsung lompat mati. Nabi senyum aja gitu. Saking yakinnya kalau saya mati surga. Yang ngomong Nabi kalau saya maju mati saya dapat apa? Surga. Lah udah nggak nengok lagi, lompat mati, yakinnya. Kalau kita kan juru perang, anak saya masih kecil. Sombong banget. Emang lu pikir kalau lu hidup anak lu yang ngasih rezeki, lu bukan Allah. Ya. Kita kan saking sombongnya itu. Kita pikir anak itu baik, hidup terjamin itu karena ada kita. Lah itu anak yatim banget. Bapaknya mati. Udah yang kita mau bersyukur masih dikasih lihat anak. Lupa syukur itu gitu. Ada sahabat nanya ke Nabi, ya Nabi, apakah Allah bisa ketawa? Bisa. Apa yang bikin Allah ketawa? Maju, nggak pakai apa? Nggak pakai baju besi. Kan konyol. Dilepas baju besinya, lompat mati. Nabi ya tawa. Itu karena udah nggak dilihat, ya udah nggak ada penting-pentingnya di mata orang-orang begitu alam ini. Karena alam ini alam singkat. Kalau orang kita ninggalin dia ninggalin. Nah kalau di Islam kan boleh cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi dia itu jadi alat bekal akhirat. Ibarat orang mau haji jadi bisa, mau nolong orang jadi bisa, sedekah jadi bisa. Ini motivasinya gitu di Islam sebenarnya. Kalau cuman motivasinya numpuk, korun nama kita udah 11-12. Ya kalau niatnya numpuk. Tapi kalau niatnya bisa bermanfaat ke orang, bisa bantu atau jaga muruah, nah itu mah ya beda kita sama mereka. Tapi udah susah ya. Ya yang ustadznya, yang ngajarnya kayak masih doyan dunia. Masih cinta dunia. Wallahu a'lam. Kemarin apa? Begitu, apa tuh namanya? Hewan. Waduh. Mandi. Hewan yang Najis. hewan yang boleh dibunuh. Nah, ini kan ini mah kita lewatin dari sudut sholat. Itu udah kan? Ini aja lah. Arkanus sholat.
Paslun arkanus sholati sab'ata asyara, rukun sholat 17. Siapa yang ngasih angka ini? Ulama, bukan dari Nabi. Ulama dari ribuan hadis, ratusan hadis, apa dibaca, diteliti, oh ini wajib, ini sunnah, ini batal. Al awalu an niyatu, niat. Niat itu bil qalbi, dengan hati. Maka tidak wajib mengucapkan niat dengan mulut. Nah, lakin yusanul ya'awanal lisanal qalba. Tapi disunahkan ngucap di mulut, nah itu awana, untuk menolong agar mulut bisa menolong hati. Tuh, wala ibrata binutkil lisan bi khilafi ma fil qalbi. Maka tidak dianggap kalau yang diucap di lisan beda sama yang bakal diucap di hati. Itu bukan kata saya. Tapi saya baru tahu keterangan di sini begitu. Itu kan dulu sebenarnya pikiran saya begitu. Lah apa fungsinya? Ternyata ada. Telat saya tahu. Karena wadhara bi qalbi wa sabaqa lisanu ila ghairi wajib qarna bi taqul li ana awal wajib salat. Nah, jadi niat itu bareng sama takbiratul ihram. Jadi kayak kan gini, kalau sholat wajib yang wajib dibaca itu 3, usolli, fardo, sama nama sholatnya. Usolli fardo zuhri, usolli fardo asri, usolli fardo maghrib, usolli fardo isya, usolli fardo subuh. Tinggal imaman sama makmuman. Kalau imam niat nggak jadi imam boleh. Umpamanya jadi imam di masjid, usolli fardo maghrib, Allahu akbar. Ada yang makmum, sah dijadiin imam. Tetapi karena dia nggak niat jadi imam, dia nggak dapat pahala berjamaah. Kan kalau wajib jadi imam mah sholat Jumat, itu imam sholat Jumat wajib baru niat jadi imam. Karena Jumat itu kagak sah kecuali jamaah. Tapi kalau sholat lain nggak wajib. Tapi resikonya kalau nggak niat jadi imam nggak dapat pahala jamaah, dihitungnya dewek. Makanya kalau orang lagi sholat sendiri terus ada yang nabok ngikut, dia udah rakaat kedua, itu dalam hatinya tetap harus ditimbulin niat imaman, saya jadi imam. Kalau dia nggak niat jadi imam, dia dewek pahala sendiri. Pas ditepok jadi jamaah, dia nggak niat jadi imam, ya tetap dihitungnya pahala 1. Tapi kalau dia niatnya jamaah, dia jadi dapat pahala jamaah 27 derajat. Gimana kalau yang makmum imam, yang dijadiin imam ini orang lagi sholat sunnah, kita sholat wajib, datang ke masjid, mau sholat maghrib, dia mah udah sholat ba'diyah maghrib, kita ngemakmum, sah, boleh gitu, karena bentuknya sama. Nggak apa-apa, jadi nggak perlu nahan. Karena ada gitu, saya pernah pas di mana itu mampir, ya itu kan sampingnya, dia nahan. Orang maksud, udah saya minggir aja. Tahunya dia kekeh, gak ngerti. Padahal mah sah-sah aja, karena bentuk sholatnya sama. Jadi gak masalah ini sholat sunnah, ini sholat wajib, karena bentuknya sama. Yang gak boleh itu dia sholat jenazah, kita sholat maghrib, karena bentuknya udah gak sama. Kalau bentuknya sama mah udah gak masalah, sunnah sama wajib. Nah, usolli fardunya harus disebut sama waktunya, usolli fardo zuhri. Nah, tujuan ngucap di mulut itu biar mulut ngebantu hati. Makanya kalau yang di mulut sama di hati bunyinya beda, ya nggak ada lagi sunnahnya ngucap di mulut. Begini, saya mau niatnya bahasa Indonesia, gimana ngucap Indonesianya? Saya sholat fardu maghrib makmum. Ya di mulut jangan usolli. Saya sholat fardu maghrib makmum, Allahu akbar. Karena yang diucap di hati yang tadi diucap di mulut. Kalau mulut usolli fardu maghrib, di hati mau bahasa Indonesia, tolol. Gak apa fungsinya ini tadi suara di mulut sama ngebantu hati? Gak ada gunanya. Gunanya dia itu biar gampang kerekam di hati.
Niat nggak harus pakai bahasa Arab, niat nggak harus pakai bahasa Indonesia. Yang kira-kira kepaham tujuannya. Karena kalau kita baca bahasa Arab umpamanya usoli fardo isya, nggak bakal ketukar. Kita pasti paham maksudnya ini usoli sholat isya wajib. Usoli fardo isya. Allahu Akbar. Nah yang diucap di mulut ini yang diucap di hati. Kalau mau di hati bahasa Indonesia, ya ngomong bahasa Indonesia. Saya sholat fardu isya makmum. Allahu Akbar. Jadi nggak harus formal niat itu seperti tulisan di buku SD. Niat saya sholat fardu 2. Ya sebenarnya kita paham ini sholat isya dan wajib gitu. Ini sholat. Bahkan kalau Imam Ghazali kan bukan pakai usoli dia, uidu an usoli ya, uidu. Dia mah uidu itu kan saya melaksanakan. Kalau usoli saya sholat. Tata kene. Dia mah bukan pakai usoli. Kalau Imam Ghazali mah di kitabnya uidu. Karena tujuan niat mah sekira-kira yang pelakunya itu paham tujuan dia. Saya mau sholat isya. Sholat isya itu wajib. Usoli fardo isya. Makanya di sini wala ibrota yang tikulisan bikhilati mapi kolbi. Wala ibrota yang gak dihitung, gak dianggap. Yang tikulisan apa yang diucap di mulut bikhilati mapi kolbi kalau berbeda dengan apa yang bakal bunyi di dalam hati. Nah kalau sholat sunnah itu umpamanya duha, usoli duha segitu doang ya cukup, boleh. Atau kalau mau rada panjang kayaknya pugak banget ya, usoli sunatan duha, baik. Karena sholat sunnah mah nggak perlu disebut sunnahnya. Kalau sholat wajib harus disebut wajibnya, fardu. Usoli fardu maghrib, usoli fardu isya segitu doang sih. Yang wajib itu doang 3, usoli fardu isya, usoli fardu subuh. Kalau apa kayak umpamanya usoli fardu isya arba'a rakaatin. Tiap-tiap isya pasti 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati, ngadep kiblat. Tiap-tiap sholat pasti ngadep kiblat. Mustaqbil kiblat. Adaan pada waktunya, berarti bukan kodok. Lillahi ta'ala. Tidak ada ibadah kecuali harus lillahi ta'ala. Makanya yang wajibnya cuma 3, usoli fardu isya, usoli fardu maghrib, usoli fardu zuhri, segitu doang. Wasani takbiratul ihram. Rukun kedua ngucap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah ini juga harus diperhatiin. Allahu Akbar itu ngucapnya harus kedengeran kuping dewek dari alif sampai ro. Allahu Akbar. Ada yang kebuatan khusyuk, Allah hilang lah. Kalau kata fikih mah dia belum takbiratul ihram. Karena kalau fikih mah yang dihitung itu zahir. Jadi sholatnya belum Allah. Dan sama itu mantar kasus assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam alif lamnya nggak ke bawah, kalau pikir mantar batal itu. Sholatnya harus assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan harus kedengaran kuping dewek. Allahu Akbar. Cuman biasanya penyakitnya kalau di takbiratul ihram itu ada wawu nyelip di tengah-tengah. Allahu Akbar. Nah itu kata ulama, awas baik-baik itu nambahin huruf, merubah makna takbir. Kalau Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau Allahu Akbar, Allah dan yang maha besar, jadi 2 itu sebenarnya udah orang. Ada 2 nama, Allah dan Akbar. Makanya Allahu Akbar. Nah nanti itu mah kalau udah dilatih, udah terbiasa nanti enteng aja. Allahu Akbar. Nah itu jadi Allahu Akbar. Tapi kalau ulama halal begini ntar kalau orang awam mah dimaaf. Karena dia makan ngerti artinya ke ora. Takbiratul ihram.
Nah tadi sunnahnya itu takbiratul ihram itu apa? Ada yang tangan di sini dulu, Allahu Akbar, tinggal turun. Ada yang bareng, Allahu Akbar. Ada yang gini lagi, Allahu Akbar. Ada yang gini lagi, Allahu Akbar. Ada. Ini makanya yang kemana makanya? Allah. Nah niat itu bareng sama ngucapin kalimat Allahu Akbar. Disebut takbiratul ihram itu kan karena itu takbir yang menyebabkan perkara yang tadinya halal menjadi haram. Ngomong tadinya boleh sekarang jadi haram. Makan minum tadinya boleh sekarang haram. Jadi itu nutup dunia. Allahu Akbar. Nah sekarang orang sholat itu badannya di dunia tapi rohaninya sebetulnya lagi ngadep kepada Allah. Udah, harusnya orang lagi sholat itu lupa mau urusan apa dia, karena lagi di depan Allah. Kalau kita masalah apa makanya kita mah kalau sholat jangan lama-lama, gorohnya kelamaan. Emang sembahyang inget Tuhan yo. Pernah itu sama Ustadz jalan pas nyampe rest area kita sholat duluan. Yang kedua udah sholat udah nggak ngajak-ngajak. Nanti yang jagain kopi siapa udah berdua sholat. Dia kan bertiga ngopi, nyelos aja sholat. Nah kalau bertiga kan jadi bubar semua di kopi. Kalau gantian kan saya sholat, balik lagi sholat saya jagain kopi. Apa ya? Kata saya jangan lama-lama. Ini satu Ustadz balik lagi. Emang apa? Tuhan gedeg. Kopi gulingin. Berbuat Tuhan gedeg emang goronya kelamaan. Orang sholat ngadep siapa? Sembahyang inget Allah goro lagi lama sobat. Pikir pengen kopi gue. Iya makanya Allah itu penyabar benar. Ada orang kalau depan kita muji-muji kita, bukan kita. Padahal kita tahu kalau di belakang kita itu bedok jelekin kita. Karena kita penyabar, kita nggak ungkit. Kalau depan dia kita tetap biasa. Bayangin orang begitu ngadep kita sehari 5 kali. Kayak apa? Lah kita ngadep Tuhan sehari berapa kali yang wajib? 5. Sabar bener Tuhan. Buset. Yang beginian ngadep dulu. Allah Maha Besar. Yang selain Allah Kecil. ya ternyata yang di hati lu yang lu pentingin bukan gua, yang lu pikirin bukan gua. Penyabar Allah. Besok kali, entar kali gitu. Ini kita mah kalau sholat lama-lama jelek ya. Nah, iya goronya kelamaan. Sholat biasa aja udah kita malah yang makanya ada haji dulu pengen nyari mantu ustad. Pas datang suruh pada sholat ke masjid. Sholat apa Pak Haji? Udah sholat apa ke? Sholat sunnah. Pas lagi sholat beduk ditabuh, duduk. Pas namu balik lagi ngopi ditanya. Tadi sholat dengar suara apa? Enggak dengar suara apa sih Pak Haji? Satu lagi ditanya. Lu dengar apa lagi sholat tadi? Beduk ditabuh. Pak Haji yang nabuh. Iya, ini mantu gua. itu budek. Nah, Pak Haji kita tahu goro. Ini budek. Wallahu a'lam. Yang kemarin bro. Ini malam ini ada request bertepatan ini saudara kita Ustadz Ahmad Saleh. Ustadz belum ya? Belum. Sandra mana haul yang kedua ya, udah 2 tahun. Apa minta keikhlasannya apa saya tadi lupa jadi ngomong bahaya. Minta keikhlasan keriduannya, diminta tenaganya, waktunya buat sama-sama doain almarhumah orang tuanya, sama ya baca zikir, Quran, sholawat
yang kita niatkan hadiah pahalanya buat almarhumah orang tuanya, juga orang-orang tua kita. Ini nanti para yang mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Ila berarti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa li baiti wa liman dakhala bi baiti ajma'in. Syaudallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma larawi abai wa ummahati wa ikhwani min anbiya'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa al-awliya wa syuhada as-salihin wal anbiya'i al-'amilin wa musannifin al-mukhlasin وجميع الملائكة المقربين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ونخصه سنة عبد القادر الجيلاني قدس الله سيدنا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ثم إلى جميع الكفر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا وجداتنا شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نخص خصوصا إلى روح سيدنا بنت سعيد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رؤين بن سعيد ثم إلى رسين بن فلان ثم إلى رسين بن فلان ثم إلى رنيعان بن سانك ثم إلى رسانك بن فلان ثم إلى رجاجة بن عين ثم إلى رسوبرمان بن عين ثم إلى ردادم بن عوض ثم إلى نوران بن فلان ثم إلى رجواني بن نوران ثم إلى رسالمان بن نوران ثم إلى سيدي بن سمي ثم إلى ركاني بنت فلان ثم إلى رالفة بنت فلان ثم إلى رؤامي بنت سانك ثم إلى ريانة بنت سانك ثم إلى رؤيم بنت سانك ثم إلى رؤي بنت سانك ثم إلى مرسية Bang binti Saning Tumala Nani Montok binti Sain Sumala Rumudiana binti Fulan Tumala Haji Sada bin Fulan Tumala Malik bin Fulan Tumala Abdul Wahab bin Fulan Tumala Sumantri bin Ramen Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafitna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma
صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'ma wa kafi mazidah rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li'azimi sultanik rabbana wa lakal hamdu hamdan mil samawati mil al-ardi ma syi'ta min syai'in ba'du Allahumma ya sami'a sawad ya sami'a du'a ya man la yashghulu shanun shanin wa la yashghulu al-masail Allahumma ya rabba jibril wa mikala wa israfil wa israil ya Allah ya rabba Muhammad Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad salatan wa salaman adada khalqi wa ridwan nafsi wa sinna wa arshu min adada kalimati salatan wa salaman adada makan wa adada ma yakun wa adada ma kayamutin ya Allah ya rabbal alamin Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Waghfir ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma awzil sabama qarana bi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah rahmatan syamilah barakatan nazilah ila ruhi al marhumah Sayyidina binti Sayyid walaman fi dzalikal masdur hatta billaha warhamha wa'afiya wa'anha kadullahu warhamhu wa'afihim 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 wa'ashimazalahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdina ba'dahum wa'afir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa najatan ba'dal maut Allahumma habibna nabi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Allahumma arina al haqqa wa warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba radina billahi rabba bil islam dinna Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil qur'ani imam bil ka'bati qiblatu fi jami'il muslimina wal muslimat Warana min kulli dini wa khalifu dinal Islam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin